Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Jamaah muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sepatutnya gembira akan datangnya bulan Ramadan. Apalagi Allah memberikan kesempatan kita umur yang panjang untuk memasuki pada bulan Ramadan ini. Ibadah bulan Ramadan, khususnya ibadah puasa, sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu kalamnya dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Pada ayat ini Al-Quran banyak menyebutkan ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ada sekitar 90 ayat yang disebutkan Allah dalam kalamnya. Sebagai orang yang beriman, tentu kita wajib mengkajinya. Kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Puasa ialah salah satu kebutuhan kita. Makanya kewajiban puasa itu tidak hanya pada zaman sekarang. Sehingga Allah tegaskan pada ayat ini, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa sudah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Itu artinya tidak ada alasan untuk kita tidak mau berpuasa kecuali dengan uzur yang sudah dibenarkan oleh syariat Islam. Kenapa? Karena puasa itu bukan hanya untuk kita, akan tetapi puasa itu untuk generasi sebelum kita, untuk generasi sebelum Nabi Muhammad. Bahkan kalau kita mau membandingkan, puasa kita itu tidak seberat dengan puasa orang yang terdahulu, pada orang zaman yang terdahulu. Contohnya umat Nabi Musa itu puasanya 40 hari, lebih lama dari puasa kita sekarang. Puasa kita ya ada yang 29 hari, ada yang 30 hari. Bahkan kita bandingkan lagi dengan puasanya Nabi Daud dan umatnya. Itu puasanya 6 bulan dalam setahun. 6 bulan itu pun tidak dari bulan 6 sampai tidak dari bulan 1 sampai ke bulan 6, atau tidak juga dari bulan 7 sampai bulan dengan 12. Akan tetapi puasanya sepanjang tahun, cuma caranya itu diselang-seling. Sehari puasa, sehari tidak. Nabi Daud itu puasanya sepanjang musim. Iya. Kadang musim panas, kadang musim dingin. Berbeda dengan kita. Tidak ada lebarannya. Di zaman Nabi Daud itu puasa dalam setahun, diselang-seling itu tidak ada lebarannya.
Nah, kita ini kadang puasanya belum, kita sudah memikirkan lebaran. Ya. Bahkan kalau orang-orang mau memesan kereta api, itu 3 bulan sebelum lebaran atau 2 bulan sebelum puasa, itu tiketnya sudah habis. Bahkan apalagi H-1, H-2, H-3, dan seterusnya. Itu tiketnya sudah habis. Nah, itu kalau kita mau bandingkan dengan puasa orang yang terdahulu dengan puasa kita sekarang. Jadi, nggak ada alasan untuk kita tidak mau berpuasa. Makanya, seandainya Allah puasa atas kita, bisa jadi kita akan mewajibkannya sendiri. Kenapa? Ya, karena puasa itu kebutuhan untuk kita. Sadar atau tidak, puasa akan menjadi kebutuhan untuk kita. Oleh karenanya, puasa ini harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kepentingannya buat kita juga. Apa sih kepentingannya buat kita? La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang paling bertakwa. Dalam satu hal yang mesti kita garis bawahi, yang mesti kita ingat, bahwa menjadi orang-orang yang bertakwa itu membuat kita menjadi orang yang paling mulia, karena Allah mengatakannya, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Maka kalau kita mau menjadi orang yang paling mulia, orang yang paling bertakwa, kita harus menjadi atqakum, orang yang paling bertakwa. Dan untuk bertakwa, salah satunya ialah kita menjalankan salah satu ibadah kita pada bulan ini, ialah bulan Ramadan, ialah menjalankan ibadah puasa. Untuk itu, siapkan diri kita secara fisik, secara mental, secara pemikiran, secara pemberitahuan, agar kita bisa menjalankan ibadah puasa kita sebaik-baik mungkin. Sehingga puasa kita tidak hanya menahan lapar ataupun dahaga. Akan tetapi, puasa ini bisa membuat kita mampu mengendalikan hati, mampu mengendalikan lisan, serta mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Mungkin cukup ini yang kami dapat sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Akhirul kalam, balil ikhwani walau ayat, sampaikan oleh satu ayat. Dan taufiq wal hidayah, walidah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.